Shalom anak-anak kelas 4 yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar kalian hari ini? Selalu berharap kalian selalu sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Ya baik, hari ini kita akan belajar pelajaran 7, Yesus sanggup menyembuhkan. Untuk bahan Alkitab hari ini terdapat di dalam kitab Markus 10 ayat 46 sampai 52. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak dapat mengakui keterbatasan sebagai manusia, memahami keterbatasannya sebagai manusia, mempraktekkan bentuk kepedulian terhadap keterbatasannya, dan memiliki perilaku yang menunjukkan kesadaran atas keterbatasannya sebagai manusia. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita, Miss Wiwin mengajak anak-anak semua untuk menyanyikan lagu Ada Orang Buta Duduk Minta-Minta. Yuk, kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. 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 Nah, anak-anak melalui lagu yang sudah kita nyanyikan tadi mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena memiliki anggota tubuh yang lengkap. Ya, bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kita, menjaga kita dan berkuasa atas segala sesuatu, termasuk menyembuhkan sakit penyakit. Oleh sebab itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Yuk anak-anak, kita akan saksikan bagaimana Tuhan menyembuhkan orang buta. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah,
lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi dia serupa dengan dia. orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. katanya, Aku percaya Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana Tuhan menyembuhkan Bartimius, seorang yang sakit buta sejak lahirnya. Dengan kuasanya, Tuhan Yesus tahu Bartimius menggantungkan harapan dan kerinduannya hanya kepadanya. Yesus merasakan kerinduan Bartimius tersebut. Yesus tahu pula betapa besar kepercayaan orang buta itu kepadanya. Karena itu, Yesus menjamah matanya dan menyembuhkannya. Karena imannya, Bartimius menjadi sembuh. Anak-anak, kisah Bartimius tersebut hendak menceritakan bagaimana seseorang yang imannya sungguh bergantung kepada Allah. Bartimius bertahun-tahun buta dan tidak melihat, namun ia tidak putus asa. Kesabaran dan keteguhan iman Bartimius menolongnya berjumpa dengan Yesus, sehingga ia menjadi sembuh. Keinginan hatinya untuk bisa melihat didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkannya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus menginginkan kita agar memiliki iman seperti Bartimius. Ia ingin kita menghayati hidup yang sungguh-sungguh hanya bergantung kepadanya. Yesus ingin kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita dalam situasi dan keadaan apapun. Ketika kita sakit, sedih, kecewa, menangis, Yesus tahu kerinduan hati kita. Ketika kita diejek atau dihina teman-teman karena keadaan tubuh kita, latar belakang ekonomi keluarga,
Karena suku, bangsa, atau warna kulit kita, Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup menghibur ketika kita sedih. Yesus sanggup memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Kunci satu-satunya untuk membuat kita terus bertahan hidup adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Berserahlah anak-anak kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Berbicaralah dan memohonlah kepada Allah melalui doa. Yakinlah bahwa Allah akan mendengar. Sebab kata Yesus dalam Matius 21 ayat 22, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Seperti Bartimius, jangan pernah kita putus asa atau patah semangat. Bergantunglah terus kepadanya. Ia sanggup melakukan apa saja. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Yuk, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan sama-sama berdoa. Allah Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan dan kasih sayang Allah dalam hidup kami setiap hari. Hanya Allah lah satu-satunya penolong kami. Berilah kami iman yang teguh seperti Bartimius. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami semakin bergantung dan percaya pada kuasa Allah yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.